Berdasarkan ketetapan surga, di kota Kerman, di Persia, hiduplah seekor kucing yang menyerupai naga. Kucing itu bermata tajam, yang memburu layaknya singa. Ia punya mata yang indah, kumisnya panjang, dan giginya tajam sekali. Tubuhnya besar seperti gendang, bulunya seindah kulit musang. Tidak ada yang lebih bahagia dari kucing ini, tidak pula pengantin baru atau tuan rumah saat menyambut tamunya. Sang kucing berjalan di antara teman-temannya, yaitu para panci, cangkir, kendi susu, dan taplak meja makan yang digelar. Pada suatu hari, saat ruang penyimpanan anggur terbuka, ia berlari dengan gembira menuju ruangan tersebut, bersembunyi di balik botol anggur untuk menangkap tikus. Tak lama kemudian, seekor tikus keluar dari sebuah lubang di dinding. Ia memanjat botol anggur dan meminum anggur tersebut hingga ia mabuk. Lalu, ia mulai berbicara ngawur, mengatakan bahwa ia sekuat singa. "Di mana kucing itu? Aku bisa saja memenggal kepalanya. Aku akan memenggal kepalanya seolah kita sedang berperang. Kucing itu akan bernasib jauh lebih sial dari semua anjing liar." Sang kucing menggertakkan giginya dengan amarah saat mendengarnya. Dalam sekejap mata, ia langsung menangkap tikus itu dalam cengkeramannya dan berkata, "Oh, tikus kecil, sekarang bisakah kau memenggal kepalaku? Aku pelayanmu. Tolong ampuni aku hanya mabuk. Aku budakmu, hingga aku mati." "Berhenti berbohong. Memangnya ada pembohong seperti itu? Aku mendengar semua ucapanmu dan kau harus membayar dosamu dengan nyawamu. Aku akan membuat hidupmu lebih sengsara dari anjing yang sudah mati." Pada akhirnya, sang kucing membunuh tikus itu. Namun setelahnya, ia merasa bersalah atas apa yang ia perbuat. Ia pun berlari menuju masjid dan berwudu. Lalu, ia mulai melafalkan ayat indah kepada Allah dalam buku suci Persia dan membuat pengakuan, "Aku telah bertobat dan tidak akan mengoyak tubuh seekor tikus lagi. Aku akan memberi makanan kepada yang membutuhkan. Ampunilah dosaku, wahai yang Maha Pengampun. Tidakkah engkau melihat aku ke hadapanmu dengan tertunduk lesu?" Ia melakukan itu berulang kali dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya ia menangis sedih. Ada seekor tikus yang menguping dari belakang mimbar. Ia pun bergegas menuju tikus-tikus lain dengan membawa kabar yang mengejutkan ini. Sambil terengah-engah, ia menceritakan bagaimana si kucing telah berubah dan menjadi seorang muslim sejati. Juga bagaimana ia melihat kucing sedang menangis dan menyesali perbuatannya di masjid. Para tikus bergembira saat mereka mendengar ini. Mereka sangat bersyukur, dan 7 tikus terpilih yang masing-masing merupakan kepala desa berdiri dengan mengucap syukur bahwa pada akhirnya sang kucing telah berubah menjadi orang yang soleh. Semua tikus menari dan bernyanyi. Lalu mereka minum anggur merah dan putih. Ada yang memukul lonceng, ada yang memainkan kastanyet, ada pula yang bernyanyi. Salah satu dari mereka memikul nampan yang berisi banyak makanan, sehingga semua dapat mengambil makanan itu. Ada juga yang merokok, yang lain bertingkah seperti badut, dan sisanya memainkan berbagai lagu dengan alat musik yang berbeda. Pesta itu berlangsung berhari-hari. Kemudian, Raja Tikus mengatakan, "Teman-temanku, bawalah hadiah mahal yang mewah untuk kucing." Lalu, para tikus pergi mencari hadiah, dan kembali dengan membawa sesuatu yang megah, yang layak diberikan kepada bangsawan. Salah satu dari mereka membawa botol anggur dan piring penuh dengan kismis. Ada juga yang membawa kacang asin dan biji melon, setumpuk keju, sebaskom permen gula, kacang pistachio, kue kecil yang dilumuri gula, sebotol jus lemon, syal India, topi, jubah, dan banyak barang lainnya.
Kemudian, mereka menyiapkan semua hadiah ke hadapan Raja Kucing secara diam-diam. Saat tiba di hadapan Raja, mereka memberi hormat dengan rendah hati, bersujud dan berkata, "Oh, yang muliaku, sang penyelamat nyawa, kami bawakan sedikit hadiah atas jasa yang mulia. Kami mohon supaya yang mulia berkenan untuk menerimanya." Kemudian kucing bergumam, "Aku mendapat semua hadiah ini karena kesolehanku. Meski biasanya aku harus menahan rasa lapar, tapi hari ini aku merasa bebas makan sepuasnya. Kan jarang-jarang aku membatalkan puasa. Ini jelas sekali bahwa Allah Maha Pemurah." Kemudian, ia menoleh ke arah para tikus dan menyuruh mereka mendekat sambil memanggil semuanya. Lalu, para tikus maju satu persatu dengan tubuh yang bergetar. Saking takutnya, mereka bahkan tidak sadar sedang melakukan apa. Saat kian dekat, kucing mendadak melompat ke arah mereka. 5 tikus berhasil ia tangkap. 5-limanya merupakan kepala desa. 2 ekor ia tangkap dengan cakar depannya, 2 ekor dengan cakar belakang, dan 1 ekor lagi di dalam mulutnya. Tikus yang tersisa hampir tidak bisa kabur hidup-hidup. Sambil membawa salah satu mayat saudaranya, mereka segera menyampaikan berita itu kepada rekannya. Mereka berkata, "Sudahi saja sedihnya, wahai pemuda. Kucing kejam itu telah mengambil 5 rekan kita tanpa ragu dengan gigi dan cakarnya, lalu membunuh mereka. Selama 5 hari, mereka mengenakan pakaian serba gelap dan berduka. Kemudian mereka berkata, 'Kita harus pergi dan memberitahu sang raja. Kita tidak boleh gagal untuk memberitahukan musibah ini.' Mereka pun bangkit dan pergi sambil bersedih. Ada yang menabuh gendang dan membunyikan bel. Semua memakai syal di leher mereka. Sambil berjalan, air mata terus mengalir ke bawah kumis mereka. Sesampainya di tempat raja yang sedang duduk di singgasananya, mereka memberi hormat dan berkata, 'Yang mulia, lihatlah kucing yang telah memperlakukan kami dengan kejam sejak dia menjadi pengikut Muhammad. Padahal sebelum ia bertobat, ia hanya menangkap 1 dari kami dalam setahun. Sekarang, setelah menjadi seorang muslim yang soleh, nafsu makannya meningkat dan hanya bisa puas setelah memakan 5 ekor. Amarah raja pun meluap-luap seperti air yang mendidih. Tetapi, kepada perwakilan tikus itu, dia berbicara sangat ramah. Lalu untuk menghibur mereka, dia bersumpah akan menghukum kucing itu sehingga beritanya tersebar ke seluruh dunia. Melihat mereka bersedih, sang raja memerintahkan agar tikus yang mati harus dimakamkan dengan upacara penuh penghormatan. Mereka pun berkabung dan berduka selama 1 minggu. Setelah pemakaman dilakukan, sang raja memerintahkan pasukan untuk berkumpul di padang pasir di sekitar kota. Lalu ia berkata kepada mereka, "Wahai para prajurit, karena kucing itu telah memperlakukan saudara kita dengan kejam, dia adalah orang sesat dan pelaku kejahatan. Perbuatannya sangat keji. Kita harus segera pergi ke kota Kerman dan menyerangnya." Maka majulah 330.000 ekor tikus, dilengkapi dengan pedang, senapan, dan tombak dengan bendera yang berkibar. Saat pasukan siap untuk bertarung, sang raja kembali berkata kepada mereka, "Wahai pemuda, seorang perwakilan harus dikirim ke kucing. Ia harus cakap, bijaksana, dan cerdas." Seekor tikus yang cerdas dan cakap pun maju. Ia adalah gubernur yang diperintahkan raja untuk menjadi perwakilan tikus ke kota Kerman. Sebelum ia dipanggil oleh raja, dia sudah melesat keluar dari barisan, lalu berlari secepat kilat. Ia berjalan ke hadapan kucing dan berkata, "Sebagai perwakilan dari Raja Tikus, aku datang, membungkuk dengan sedih dan lesu. Menyadari hal ini, Raja bertekad untuk menyatakan perang, dan sekarang ia telah membawa pasukan untuk memenggal kepalamu."
Si kucing mengaum dan membalas, "Suruh rajamu untuk menyerah. Aku tidak akan pergi dari kota ini kecuali atas kemauanku sendiri." Saat pasukan kucing sudah siap, Raja Kucing memerintahkan mereka untuk berbaris dan berjanji akan menyusul ke medan pertempuran pada hari berikutnya. Para kucing pun maju bersama kudanya. Mereka tampak seperti harimau yang kelaparan. Para tikus juga menunggangi kuda mereka bersenjata lengkap dengan amarah yang meluap-luap. Berteriak, "Allah, Allah!" Para pasukan saling menyerang dan menghuluskan pedang satu sama lain. Banyak kucing dan tikus terbunuh, hingga tak ada tempat untuk kuda berpijak. Para kucing bertarung dengan gagah berani. Serangan ganas mereka berhasil menembus pasukan tikus dari baris pertama, kedua, hingga banyak panglima dan para kepala suku yang terbunuh. Para tikus yang merasa kalah pun berbalik untuk melarikan diri. Tetapi, ada seekor tikus yang berteriak, "Jangan gentar, wahai pemuda!" Setelah itu, mereka bersatu kembali. Mereka menghadapi para musuh dengan menyerang sayap kanan pasukan kucing. Di tengah medan pertempuran yang sengit, seekor tikus berkuda menombak sang raja kucing, membuatnya jatuh ke atas tanah. Sebelum ia sempat bangkit, tikus tersebut melompat ke atas tubuhnya, lalu menangkapnya dan membawanya kepada raja tikus. Para kucing pun kalah pada hari itu dan mundur ke kota Kerman dengan wajah yang muram. Setelah kucing itu diikat, ia pun dihajar hingga pingsan. Kemudian, medan itu pun dipenuhi suara tabuhan drum yang bergema dan mereka pun meneriakkan kebahagiaan. Setelah itu, sang raja tikus duduk di singgasananya dan memerintahkan agar kucing itu dibawa ke hadapannya. Sang raja pun berteriak kepada kucing, "Bajingan! Kenapa kau memakan habis pasukanku? Sekarang dengarlah aku." Kucing tersebut menunduk ketakutan dan tetap tak berkutik. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Aku adalah pelayanmu yang mulia, bahkan hingga aku mati sekalipun." Sang raja pun menjawab, "Bawa kucing jelek ini ke tempat eksekusi. Aku akan datang sendiri tanpa menunda waktu untuk membunuhnya sebagai balas dendam atas darah dari para rakyatku yang dibantai." Raja tikus langsung menunggangi gajahnya. Di hadapannya, beberapa pengawal berbaris dengan gagah. Si kucing berdiri sambil menangis dengan tangan yang terikat. Setibanya di tempat eksekusi, raja melihat kucing itu masih belum dieksekusi juga. Ia pun berkata dengan marah kepada Algojo, "Kenapa tahanan ini masih hidup? Cepat gantung dia." Saat itu juga, seekor tikus menunggangi kuda datang dan memohon kepada sang raja. Ia berkata, "Maafkanlah kucing menyedihkan ini. Ia tak akan menyakiti kita lagi di masa depan." Namun bagaimanapun, sang raja mengabaikan permohonan itu dan tetap memerintahkan agar kucing itu dibunuh secepatnya. Sang Algojo yang bertugas ragu-ragu, enggan dan takut untuk menjalankan perintahnya. Si kucing langsung melihat si penunggang kuda. Saat itu juga, keberaniannya bangkit kembali. Dengan sekali loncatan, dia melesat dari tempatnya, seperti harimau menerkam mangsanya. Ia memutuskan ikatannya dan menangkap 5 tikus yang malang. Tikus yang lain pun merasa cemas dan ketakutan, berlarian ke sana kemari sambil berteriak dengan kencang. Ketika Raja Tikus melihat apa yang sudah terjadi, ia pun pingsan. Kemudian, si kucing melompat ke arahnya, mengambil mahkotanya dan mengikat lehernya dengan tali. Lalu menggantungnya sehingga ia mati seketika. Setelah itu, ia melesat ke sana kemari sambil menangkap dan membunuh. Lalu melemparkan tikus-tikus itu ke tanah hingga seluruh pasukan tikus kalah dan tak ada yang tersisa satupun.